18 tahun yang lalu, sebuah peristiwa Oleh politik karena besar. itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Saya presiden yang dicintai sekaligus dianggap kejam rakyat Indonesia. Saya berkuasa selama 32 tahun. Nama saya Soeharto, inilah kisah saya. Saya dicintai karena pembangunan di zaman saya berkembang pesat. Di sisi lain, kasus KKN meningkat. Saya dikenal sebagai presiden otoriter. Komnas HAM bilang banyak pelanggaran HAM berat terjadi di era saya. Mulai dari tragedi Semanggi, Tanjung Priok hingga Trisakti. 2.000 orang meninggal karena Petrus. 3 media nasional dibredel karena mengkritik pemerintah. Akhirnya pada 1998, mahasiswa demonstrasi besar-besaran minta harga sembako turun dan saya mundur dari jabatan. 21 Mei 1998, saya kabulkan permintaan mahasiswa, saya mundur dari jabatan Presiden Indonesia. 21 Mei 1998, tepat 18 tahun yang lalu, menjadi hari yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Saat Jenderal Besar Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun harus mengakhiri kekuasaannya. Padahal beberapa hari sebelumnya, Presiden Soeharto masih yakin bisa mengatasi keadaan. Maklum, selama puluhan tahun menjadi orang nomor satu di Republik, Soeharto selalu berhasil mengatasi gangguan keamanan ataupun gerakan politik yang menentang kepemimpinannya. Namun tidak untuk kali ini. Krisis moneter pada tahun 1997-1998 berhasil membuat ekonomi Indonesia morat-marit. Nilai rupiah terhadap dolar terus melemah, perbankan nasional kolaps, harga kebutuhan membumbung tinggi, serta utang luar negeri membengkak. Kita bahas tentang Soeharto. Beliau tuh dulu sempat dinobatin sebagai presiden paling korupsi di dunia. Dan itu ngejabat selama 32 tahun, sampai akhirnya di 3 Agustus tahun 2000, beliau ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dan ini dilakuin sama 7 yayasan dia. Ini listnya semuanya. Dan di saat beliau turun tahta, nah di situ, Indonesia punya gelar negara paling korup seluruh dunia. Ini menurut Transparency International. Kalau menurut lembaga ini, Indonesia katanya udah dirugiin hampir 400 triliun rupiah. Dan itu gede banget. 3 yang paling terkenal tuh yang ini nih. Dana reboisasi, Yayasan Super Semar, dan banyak banget proyek infrastruktur. Tahu-tahu gue dengar di tahun 2022 kerugiannya sampai puluhan triliun. Itu kalau dipakai untuk hal-hal yang produktif bisa seberapa dampaknya? Kemarahan rakyat pun tak terbendung lagi. Krisis ekonomi dengan cepat menjalar menjadi krisis politik dan keamanan. Demonstrasi yang dipimpin elemen mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk lengser bergelora hampir di seluruh negeri. Kerusuhan menghanguskan banyak gedung dan pertokoan. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus, menyusul ketua kampus yang sudah bermalam terlebih dahulu di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya, dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Saat itu, para mahasiswa tidak sendirian. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan reformasi nasional juga mendatangi kompleks parlemen. Pada sore hari sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, massa mahasiswa dan sejumlah tokoh nasional mendapat kejutan. Bagai petir di siang bolong, pimpinan DPR MPR yang diwakili Harmoko saat itu meminta Soeharto untuk mundur. Meski telah ada pernyataan dari Harmoko, mahasiswa tetap bertahan di gedung DPR MPR. Semakin besarnya tuntutan di gedung DPR MPR pada hari itu membuat Soeharto dan Orde Baru semakin terdesak. Hingga akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998. Agenda pertama reformasi, yakni mundurnya Soeharto, terpenuhi. Saya memutuskan
untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders, and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik